Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وثم قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-waqtu kas-sayf
fa illam taqta'aha faqta'aha. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyil karim, nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat, serta kita dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada bosan-bosannya, dari mulai mungkin mata ini mau terpejam maupun kembali lagi mau terpejam. Semoga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa risalahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun kaum laki-laki yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang sampai risalah Nabi kepadanya, wajiblah pada saat sekarang ini untuk melaksanakan solat fardu Jumat, yang dimana solat fardu Jumat ini sangat penting kita laksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yaitu yang pertama dalam rangka ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah syiar agama Islam, demi untuk menunjukkan kepada agama-agama lain bahwa kita ada hari raya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari raya yang besar, yang akbar itu ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hari raya kepada kita satu kali dalam satu pekan, yaitu dengan ibadah solat Jumat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita untuk meninggalkan solat ini. Man taraka salata jumu'atin salasa marratin taba Allah ala qalbih. Siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali berturut-turut tahunan, artinya dia sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya daripada sifat kebenaran. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai Rasul yang terakhir, sebagai manusia pilihan, gelarnya Al-Mustafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nabi-nabi yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nubuwah. Banyak diantaranya ada 5 orang nabi yang ulul azmi, tetapi yang sangat perih penderitaannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau nabi-nabi yang lain syariatnya turun ke bumi, tetapi ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputnya, yakni ibadah salat yang kita kerjakan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berpesan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asbab daripada kita mengerjakan segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk selalu yang pertama mempertahankan iman dan takwa, yang kedua demi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun menu khutbah kita pada siang kali yang berbahagia ini berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan diri kita, banyak menasihati kita
langsung daripada Al-Qur'anul Karim. Sebagai contoh, wadduha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian ada lagi wal asri, demi masa. Semua bersifat umum, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati diri kita masing-masing betapa pentingnya waktu ataupun masa. Kalau masa dahulu adalah masa kenangan, masa sekarang adalah masa kenyataan tempat kita membangun. Masa akan datang adalah masa di mana kita akan mewujudkan cita-cita kita yang akan kita impikan, yang akan kita raih. Masa lalu mungkin tidak akan pernah kembali lagi kepada kita, yakni dia akan menjadi ingatan dalam diri kita, yakni akan menjadi suatu kenangan. Jikalau pernah kita berbuat baik, tersenyumlah kita mengenang daripada masa-masa itu. Tetapi jikalau pernah kita berbuat buruk, berbuat kejelekan, tentu kita akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minimal menyesali dengan cara menundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kesalahan, kehilapan dan dosa dan noda yang pernah kita kerjakan demi untuk tidak akan kita kerjakan di masa-masa yang akan datang. Cukuplah kaki kita, cukuplah langkah kita, cukuplah perjalanan kita jatuh satu lubang yang sama, jangan sampai jatuh kepada kedua kalinya kepada lubang yang sama. Hadirin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa sekarang adalah masa kenyataan, di mana masa kenyataan ini berada dalam diri kita, di tengah-tengah kita, demi untuk membangun, demi untuk mendasarkan, mempondasikan bagaimana keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sekarang perlu kita bangun. Yang pertama, bangunlah dunia, bangunlah daripada sisi diri kita. Tidak salah seorang manusia, seorang awam membangun dunia terlebih dahulu, supaya kalau sudah bagus dunianya, insya Allah perkara akhiratnya akan berjalan mulus. Tetapi jikalau tidak dia membaguskan dunianya, mungkin di masa-masa akan datang kehidupannya akan berantakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayakuna kufron. Hampirlah sifat kepakiran itu menyampaikan kepada sifat kekufuran. Hadirin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu planning kita, tentu pekerjaan-pekerjaan kita sudah kita catat dalam buku catatan, ataupun mungkin sudah dalam planning kita demi untuk kita mewujudkan. Kalau sekarang kita punya anak, bagaimana caranya anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Jikalau kita punya kebun sekarang, bagaimana kebun kita menghasilkan hal yang terbaik demi untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbelanjakannya kepada ahli keluarga kita demi untuk yang baik-baik. Jikalau kita sekarang punya karir, punya jabatan dan sebagainya, bagaimana kita jaga jabatan dan karir itu demi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Tetapi di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu dalam sifat kerugian. Siapa itu sifat kerugian? Yaitu orang-orang yang tidak mempergunakan masa dan waktunya kepada jalan yang terbaik. Itulah tadi yang dibacakan oleh sang khatib, al-waktu kas-saib, waktu itu ibaratkan pedang. Fa illam taqata'aha faqata'aha, apabila engkau tidak mempergunakan waktu dan masa itu kepada jalan yang terbaik, faqata'aha, maka dia akan memotongmu, yakni kita dalam kerugian. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan mereka beramal dan mengerjakan perbuatan yang baik, wa tawassaw bil haq, dan mereka berwasiat
menasihat-nasihati kepada jalan yang benar, wa tawassaw bis sabar, dan mereka berwasiat kepada orang yang ada di sekitarnya dengan sifat sabar. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa telah berlalu, mungkin sekarang sudah hampir kita masa yang masuk akan datang 1446 Hijriah. Sekarang sudah berada kita pada tanggal 22 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Sebulan yang akan datang tentu kita akan merayakan tahun baru, yang dimana tahun baru ini perlu kita introspeksi diri. Ibda' bin nafsi wa iqra' bin nafsi. Baca diri kita dan mulai daripada diri kita sendiri. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang anak-anak yang berada di sekeliling kita, mereka banyak-banyak penuh dengan kegembiraan, tertawa ke sana ke sini, bahwa mereka belum memikirkan tentang masalah ke depan. Tetapi bagi diri kita yang sudah hampir 40 tahun, atau sudah masuk 40 tahun, atau sudah berada di umur 50 tahun, atau sudah berada 60 tahun, tentu umur itu akan kita baca kemana telah kita habiskan umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur ini merupakan titipan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba nanti masanya nyawa kita yang berada di dalam tubuh, yang selalu kita bawa ke sana kemari, yang tempat kita usaha, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat usia dan lain sebagainya. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu kepada diri kita, panjang dan lain sebagainya. Tetapi ada diberikan Allah umur dan masa itu kepada diri kita begitu singkat dan lain sebagainya. Untuk itu khatib berwasiat kepada diri sang khatib yang sudah mencapai hampir mungkin 40 tahun dan kepada kita bersama, gunakanlah umur yang telah diciptakan, yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sebaik-baiknya. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga masa yang diberikan Allah, semoga waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita fikirkan, sebab kehidupan dunia, waktu kita di dunia tidak akan kekal abadi selama-lamanya, tentu ada masanya. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala yang bernyawa, segala yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah kita pada siang kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan sekelumit yang khatib sampaikan dapat memberikan manfaat bagi diri kita, demi untuk kedepannya memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan, dan waktu telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Warqubir warham wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna